Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Abdullahi Salam dari Universitas Islam Madura. Saya beserta teman-teman saya yang bernama Desi Mamluah Himaya dan Khairin Nisa akan menjelaskan sebuah materi, yaitu Knowledge Box atau KNN. Apa itu KNN? KNN adalah algoritma dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk dua hal, yaitu klasifikasi dan regresi, tapi lebih sering digunakan untuk klasifikasi. Nah, KNN ini sering disebut juga sebagai lazy learner. Artinya dia tidak membentuk model saat pelatihan, tapi menyimpan semua data latihan dan baru menghitung saat proses prediksi berlangsung. Ketika ada data baru, KNN akan mencari sejumlah tetangga terdekat dalam dataset, kemudian menentukan label berdasarkan mayoritas tetangga tersebut. Selanjutnya, ada langkah-langkah algoritma KNN. Berikut ini adalah langkah-langkah cara kerja algoritma KNN. Yang pertama, menentukan nilai K, yaitu jumlah tetangga terdekat yang mau dipertimbangkan. Menghitung jarak antara data baru dan semua data dalam dataset pelatihan. Biasanya jarak yang digunakan adalah Euclidean distance. Yang kedua, memilih K tetangga terdekat berdasarkan hasil jarak tadi. Melakukan klasifikasi. Kalau untuk klasifikasi, data baru diklasifikasikan berdasarkan kelas mayoritas dari tetangga-tetangga terdekatnya. Tapi kalau untuk regresi, nilai prediksinya adalah rata-rata dari nilai tetangganya. Jadi, secara sederhana KNN ini seperti menebak sesuatu berdasarkan pendapat mayoritas tetangga. Semakin dekat dan mirip data baru dengan data-data sebelumnya, maka semakin akurat prediksinya. Contoh klasifikasi KNN atau Knowledge Box, yaitu dimana pada cara ini yaitu lebih mengedepankan next box, yang artinya tetangga terdekatnya. Seperti contohnya seperti ini. Misal ada dua kelas data, dimana data tersebut berisi warna merah, oranye, ya antara warna merah dan oranye seperti itu. Dimana pada warna merah itu adalah apel dan yang warna oranye itu adalah jeruk, dikategorikan sebagai jeruk, dan merah dikategorikan sebagai buah apel gitu. Ada data masuk, data masuk, misalkan ada satu buah masuk, dia tidak tahu dikelompokkan sebagai apa. Nah, setelah dihitung ternyata tetangga terdekatnya di dekatnya dia yaitu adalah merah dan oranye seperti itu. Nah, merah yang dekat dengan warna hijau ini ada berapa? Ada 2. Dan oranye yang dekat dengan warna hijau ini ada berapa? Hanya ada 1. Karena yang dominan adalah warna merah, maka yang merah ini menguasai yang warna hijau seperti itu. Maka bisa jadi atau hasil akhirnya yaitu yang warna hijau ini masuk kepada merah, maka hijau ini dikategorikan termasuk pada golongan merah, bukan masuk pada golongan oranye. Mengapa? Karena tetangga terdekatnya itu berdominan warna merah. Kalau misalkan berdominan tetangga dekatnya dominan warna orange, maka yang warna hijau ini adalah termasuk kategori warna orange. Kalau misalkan kita buka dalam sebuah perkumpulan, misalkan ada 10 data. Nah, si hijau ini ada di data paling atas. Nah, di bawahnya data warna hijau ini ada data warna merah 2, warna oranye 1, warna merah 2, ke bawahnya oranye. Nah, itu termasuk warna merah. Mengapa? Karena warga terdekat atau tetangga terdekat dengan warna hijau ini adalah merah. Karena merah itu ada 2, maka merah itu mendominasi kepada si warna hijau.
Makanya si warna hijau ini masuk pada kategori berwarna merah. Nah, itu analogika atau real nyatanya dari sebuah metode KNN atau Kaners Nextbox. Jenis-jenis pengukuran jarak pada KNN ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama Euclidean distance, yang kedua adalah generalisasi dari Euclidean yaitu Minkowski distance, yang ketiga adalah Manhattan distance, yang keempat cosine similarity. Tapi yang lebih umum yang sering dipakai yaitu adalah Euclidean distance, di mana rumusnya adalah distance sama seperti pada Kalman clustering, itu adalah akar dari sigma Q dikurangi P kuadrat, itu adalah Euclidean distance. Pemilihan nilai KNN atau Kaners Nextbox ini disebut juga sebagai supervised learning. Itu digunakan untuk klasifikasi dan regresi, namun itu lebih sering digunakan sebagai klasifikasi. Saat data pada KNN itu baru masuk, maka KNN itu mencari sejumlah K tetangga terdekat dalam dataset tersebut. Diambil beberapa data terdekat dengan data yang masuk, kemudian memutuskan label berdasarkan tetangga tersebut, seperti pada yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya warna hijau akan berubah menjadi warna merah ketika warna merah itu mendominasi kepada warna hijau, karena warna merah adalah tetangga terdekat, dan juga oranye juga termasuk tetangga terdekat, namun dia tidak mendominasi, maka warna hijau tidak termasuk pada golongan oranye, seperti itu. Kelebihan dan kekurangan KNN. Kelebihan KNN yaitu satu, sederhana dan intuitif, tidak memerlukan banyak parameter. Artinya KNN gampang dipahami dan digunakan, tidak butuh banyak rumus atau parameter kompleks. 2. Akurasi tinggi jika data sudah dibersihkan dan fitur relevan. Artinya kalau datanya sudah bersih dan fitur yang dipakai memang berpengaruh, hasil klasifikasinya bisa sangat akurat. 3. Non-parametrik, tidak mengasumsikan distribusi data tertentu. Artinya, KNN tidak mengasumsikan bentuk atau distribusi data tertentu, artinya dia bisa digunakan di banyak jenis data atau fleksibel. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Biaya komputasi tinggi saat prediksi karena menghitung jarak ke semua data. KNN membandingkan data baru dengan semua data yang sudah ada, maka saat data banyak prosesnya jadi lambat. Yang kedua, rentan terhadap dimensi tinggi. Kalau terlalu banyak fitur kolom data, algoritma jadi bingung karena jarak antara data sulit dihitung secara efektif. Yang ketiga, sensitif terhadap fitur tidak relevan dan skala data. Misal, ada fitur yang nilai besar 1000 dan yang kecil 0,1, maka hasil bisa tidak adil kalau tidak dinormalisasi dulu. 4. Membutuhkan banyak memori karena seluruh data pelatihan disimpan. KNN menyimpan seluruh data pelatihan, makin banyak data maka makin berat memori yang digunakan. Kesimpulan KNN. KNN adalah algoritma yang kuat dan sederhana, cocok dipakai kalau kamu ingin model yang langsung bisa pakai data tanpa banyak pengaturan. Sangat tergantung pada kualitas data. Kalau datanya kotor atau fiturnya tidak relevan, maka hasil KKN-nya bisa buruk. Pemilihan nilai K penting. K adalah jumlah tetangga yang dilihat. K terlalu kecil maka mudah salah, jika K terlalu besar bisa terlalu umum. Cocok untuk klarifikasi sederhana, misalnya mengelompokkan buah berdasarkan berat dan ukuran atau mengenali huruf tulisan tangan. Perlu hati-hati dengan data besar dan dimensi tinggi. KKN bagus untuk data kecil sampai sedang, tapi bisa lambat kalau datanya besar atau banyak kolom. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.